Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue harus ingatkan pada malam ini kita akan keluar satu data penting, yaitu CB Consumer Confidence. Jadi siap-siap jam 9 atau sampai market US Open bisa ada kemungkinan terjadi volatility. Jadi buat lu yang konservatif sampai intermediate, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Buat yang agresif, monggo silakan berkreasi sendiri, tapi ya mungkin pasang SL lah ya. SL-nya gimana tergantung lu masing-masing. Misalkan minus 5% margin cut loss bisa. Lu mau pakai struktur gitu, pakai resisten bisa, atau pakai support bisa ya. Tapi yang pasti lebih baik pakai safety belt ya, pakai si SL itu ya. Oke, kita akan lihat dulu kondisi BTC. Kondisi BTC kita bisa di sini mulai terjadi sedikit pantulan di BSB secara di weekly-nya ya. Nah, seperti yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin, apabila Bitcoin berhasil mantul di BSB, kita akan ganti main scenario kita dari bearish menjadi bullish ya. Itu udah sama dari awal cycle ini ya. Memang cara TCI untuk menentukan main scenario itu bukan dengan tebak-tebakan begitu. Kita nggak akan mau nebak BTC akan berhenti di angka 50.000, setelah itu kita kaya bersama. Enggak, gue nggak mau kayak begitu. Gue selalu pengen konfirmasi begitu. Nah, kenapa pantulan BSB ini sangat penting? Karena dari 2012 sampai sekarang, berarti statistik 12 tahun, ini baru fake out 2 kali aja ya. Terjadi pertama kali di Januari 2012, mantul di sini ternyata jebol lagi ya. Lalu selanjutnya di 2014 di sini ya. Di sini udah mantul. Mantulnya kecil sih, tapi tetap masuk ke dalam kategori mantul. Mantul jebol. Begitu. Sisanya saat dia sudah reclaim dan mantul akan membuat higher high seperti di sini, lalu di sini. Lalu kalau kita mau ambil lagi reclaim tuh contohnya di sini. Reclaim gagal mantul jebol. Reclaim di sini, mantul di sini, lanjut ya. Di sini reclaim, mantul, lanjut gitu. Ya, jadi ya kalau kita sih pengennya pakai statistik gitu. Jangan pakai tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan ya kalau pakai duit ya, kalau tebak-tebakan jadi jatuhnya judi gitu kalau menurut gua ya. Oke, takut kelamaan langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Suratman ya. TP-nya kapan bang? Apa nggak usah TP sampai punya kebutuhan? Nah gini sebenarnya, kalau TP itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama DCA, ya kalau DCA murni, itu TP-nya setelah target tertentu kena. Misalkan lu butuh duit 100 juta nih. Nah lu nabung di BTC, nabung terus di BTC ya. Nah saat dia udah naik turun sampai titik kena 100 juta, lu TP untuk ya buat kebutuhan lo. Misalkan mau nikah lah, mau renovasi. Itu cara untuk DCA murni. Tapi untuk yang DCA secara TA itu kita akan bahas di DCWT. Biasanya sesi pertama dan kalau weekly close di atas dari Bollinger Band begitu. Ya jadi nanti kalau secara TA sih kita akan update lagi lah. Tiap hari kita update kok begitu. Jadi kalau lo pakai cara TA ya berarti harus update terus di DCWT biar jadi reminder begitu ya. Next dari Skyline Sojourns. Bang Toshi bikin video cerita sejarah jatuh bangunnya Bang Toshi Trading sebelum cuan puluhan ribu % dong. Buat inspirasi. Sebenarnya sih jatuh bangunnya simple lah. Ya mirip-mirip lah kayak banyak orang ya. Awal gue profit tuh sampai 10x dari BTC di 2016. Wah ya di 2016 sampai udah mau akhir inilah. Udah akhir cycle, mau akhir cycle ya. Wah ngerasa di atas angin. Wah dewa nih ya. TP ya beberapa ya lumayan besar lah, TP sebagian besar. Wah udah gitu ini biasa, altcoins ini lebih gede, lihat nih lebih gede. Wah oke, altcoins ujung-ujungnya banyak yang jadi debu. Nah sisanya BTC-nya udah gue biarin. Taunya apa itu BTC malah ngebalikin semua kerugian gue dari altcoins. Nah maka dari itu kenapa gue selalu tekankan aturan 70-30 itu datang dari cycle pertama gue. Jadi kita harus punya fondasi kuat di BTC. Karena kalau sampai jelek-jeleknya yang lainnya hancur, altcoinsnya hancur, itu fondasi masih tetap kuat dan bisa dibangun lagi. Tapi kalau fondasinya udah hancur sampai ke bawah ya udah itu udah berantakan semua gitu ya. Next dari Jiang Liang. Itu Menteri Keuangan banyak bohongnya katanya gitu ya. Boro-boro savings 20%, umumnya nggak minus aja udah untung. Ya jujurnya ya gue sih setuju banget sih. Faktanya di lapangan gue ngelihatnya gitu. Orang banyaknya udah boro-boro nabung, nggak ada tabungan gitu ya.
Nah, kembali lagi, gajinya kalau 10 juta sih mungkin bisa, tapi berapa banyak yang dapat gaji 10 juta? Jangan salah, gaji naik, jabatan naik juga makin gede gengsinya biasanya. Wah, masa manajer cuma pakai mobil A, harus pakai mobil D dong. Wah, itu juga kacau ya. Jadi ya sebenarnya ya kita harus disiplin aja sih dari kita sendiri ya. Next dari Bro Andri, ya benar banget, ekonomi modern sangat rumit. Einstein juga pusing kalau ngomongin ekonomi. Jika suatu negara ekstrim nabung, ekonomi di situ juga jadi stuck. Benar, kayak Jepang ya. Jepang itu punya tradisi nabung yang kuat banget sampai ya beberapa generasi sampai sekarang. Ya nggak sih, sekarang udah mulai rada aneh nih ya. Sekarang mulai rada aneh di mana kemarin Jepang ngeprint banyak banget mulai inflasi. Sebelum-sebelumnya nggak, susah banget karena orang semuanya nabung begitu dan mereka sangat konservatif. Jadi ya benar, kayak yang si Keynes bilang, kalau savings rate satu negara terlalu tinggi, ekonomi bisa stuck dan itu terjadi di Jepang begitu ya. Deflasi bahkan bisa ambruk ya. Benar, bisa deflasi. Itu bahkan lebih serem dibandingin inflasi sebenarnya ya. Tapi untungnya Jepang nggak sampai deflasi, cuma lebih stuck aja deh ya. Kalau liquidity lancar di masyarakat, ekonomi jadi bergairah. Benar. Sektor mikro makro bisa jalan. Tetapi dibayangin naiknya inflasi tiap tahun. Tetap banyakin konten edukasi beginian Bang Toshi. Benar, gue juga pengen sih sebenarnya ya. Jadi ya, baik lagi kalau gue sih pengen juga bahas makro begitu. Tapi tetap mainnya di kripto begitu sih ya. Oke, nice comment ya. Nice comment dari Bro Andri seperti biasa. Lalu dari Bro Aina, menurut aku sih secara teknis 50% nabung, 30% kebutuhan, 20% senang-senang. Ini satu frekuensi nih Bro Aina. Sama, gue juga minimal 50% untuk gue save ya. Untuk investasi dan lain-lain itu 50% dari penghasilan gue. Kalau gue pribadi, itu at least ya. Kadang-kadang bisa 70, kadang-kadang bisa 60. Paling tinggi pernah kayaknya 80 something pernah gitu. Jadi tergantung, tapi kalau bisa di 50%. Tapi ya nggak bisa semua orang kayak gitu juga sih bro gitu, karena jujurnya nabung 50% tuh berat ya. Kalau gue udah kebiasaan dari dulu, jadi ya apa namanya, kalau gue sih dibalik aja dikit deh, 50% buat kebutuhan, 20% buat investasi, 30% buat seneng-seneng lah biar orang gampang. Tapi kalau dinaikin dikit-dikit buat nabung sih itu lebih bagus lagi ya. Tapi faktanya nabung bagi orang Indonesia adalah dana cadangan untuk keperluan akhir bulan, bukan keperluan jangka panjang. Iya sih, jujurnya iya bener. Ujung-ujungnya bukannya nabung malah overspending. Salam tabur tuai dan sehat selalu Matoshi dan tim. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Ya, dan emang bener sih bro, gue juga setuju. Apalagi di Indonesia ini cukup, konsumerisme cukup tinggi jujurnya. Ya cukup tinggi, bahkan dibandingkan dengan beberapa negara maju pun kita cukup overspending sebenarnya di Indonesia. Karena ya gampang FOMO sih ya. Artis favorit pakai apa, topi beli ya. Pakai baju apa dikit keren, ngelihat siapa gitu influencer beli. Ya ujung-ujungnya boncos. Makanya di sini pay later sangat laku. Oke. Next dari Martin Nababan ya. Kok indikasi mantul itu berapa weekly candle di atas BSB baru dikategorikan mantul? Sebenarnya cuma butuh satu juga cukup ya, seperti yang gue bahas kemarin ya. Kayak gini nih, satu aja cukup. Yang penting bullish. Dan udah terjadi retest juga. Jadi udah ada retest dan mantul. Itu statistically naik. Nah tapi kadang-kadang bisa begini nih, bisa panjang. Reclaimnya bulan bulan April ya. Tapi mantulnya di September 2020. Ini bisa terjadi. Nah di masa-masa ini adalah masa-masa yang masih belum tentu sebenarnya. Gitu. Karena pada faktanya ada juga nih seperti ini. Nih ya. Dia reclaim Januari 2020. Wah, orang udah overconfident banget di masa ini. Udah nih, kripto bakal naik lagi. Udah nggak pakai rem. All in dan lain-lain ya. Tiba-tiba waktu retest gagal mantul. Bam! Jatuh lagi. Dan bukan cuma di sini ya. Ini ada fake out. Ini ada lagi fake out. Terus kita ambil contoh lagi tuh di sini nih ya. Reclaim. Reclaimnya tuh dari Juni. Orang udah asik nih. Udah ngepam nih 14%. Ngepam 9%. Pas retest gagal mantul, jebol lagi ke bawah. Begitu. Jadi cuma perlu satu. Kayak contoh di sini ya. Di sini cuma perlu sekali. Reclaim, mantul, lanjut. Reclaim, mantul, lanjut. At least that's the statistic yang kita punya. Gitu. Dan menurut gua kalau dari 2012 sampai sekarang cuma 2 kali fake out, itu udah bagus banget. Begitu ya. Pertanyaan bagus nih. Ini artinya kritis nih Bro Martin. Mantap. Next dari Mr. Ramuzi ya. Yang jelas kagak lah, nggak sampai minjem atau sampai minus aja udah selamat. Ya benar, berarti ya senada dengan Bro Aina juga.
memang susah untuk nabung begitu ya, karena mungkin banyak kebutuhan. Kalau kebutuhan nggak masalah, tapi kalau kebanyakan gaya itu salah sendiri menurut gua ya. Jadi ya kita harus tahu, kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Kita menderita nggak bisa nabung, nggak bisa invest tuh gara-gara apa? Kalau memang kebutuhan ya sudahlah, itu memang mungkin rezekinya masih belum cukup. Tapi kalau lo jadi menderita gara-gara gaya hidup, nah itu bodoh sendiri namanya. Ya jadi ya harus lihat sendirilah, kita introspeksi diri sendiri ya. Next, dari Encek Cuan. Kotoshi, izin tanya, kalau misalkan diubah savingsnya lebih besar, gimana? Boleh. Kayak Bro Aina, boleh banget. Begitu. Justru, ya makanya kan gue bilang, kalau gue pribadi minimal setiap bulan tuh 50% untuk nabung. Begitu, kalau gue ya. Pernah paling tinggi 80. Ya, tapi intinya sih, sebisa mungkin nabung segede mungkin. Tanpa bikin lu ini jangan sampai lu jadi kekurangan gizi juga gitu. Anak nggak usah makan dulu gitu ya, tahan seminggu, gue mau DCA. Wah itu nggak bijak ya. Jadi yang penting kebutuhannya semua sudah tercapai, sisanya untuk foya-foyanya, untuk happy-happynya dikurangin aja. Kalau mau lebih gede savings misalkan ya, jadi 50, 10, 40. Jadi buat happy-happynya cuma 10%, ya bagus-bagus aja, asalkan kuat. Nah, jangan sampai kena mental juga. Kalau kena mental juga biasanya jadi kacau gitu ya. Oke, udah beres ya komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas Matic, Atom, dan Ton. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Matic. Untuk Matic posisi shortnya yang kita buka di MA50, technically speaking masih bisa dipertahankan karena daily close-nya masih di atas dari MA20. Masih di atas dari MA50 ya. Nah, untuk yang masih pegang posisi shortnya, target TP di MA20 di angka 0,39. Tapi ingat nanti malam jam 9 akan keluar satu data penting dari US. Jadi buat yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu ya. Posisi spotnya di MA20 atau di 0,39 dan selanjutnya di 0,345. Next kita masuk ke Atom. Untuk Atom posisi short kemarin sudah kena target TP. Bukan posisi short, posisi long. Retest 1, retest 2 550 kena target TP di tanggal 23-nya langsung. Dan hari ini terjadi retest lagi di MA50. Jadi sebenarnya kalau lo mau buka posisi long lagi sebenarnya boleh ya. Dan sekarang udah nyaris kena target TP juga. Jadi buat lo yang buka posisi long lagi di MA50 karena retest ketiga, boleh pertimbangkan untuk TP di 4,646 ya. Itu untuk target TP posisi longnya. Untuk posisi spotnya di MA50 lalu di 4,241 dan di 3,971 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Atom. Untuk di Ton, posisi long kita yang udah kita hold dari tanggal 22 September, kalau buat lo yang agresif ya, masih bisa dipertahankan karena memang belum juga daily close di bawah ya, masih stuck di tengah-tengah.
Buat lo yang agresif, boleh pertimbangkan target longnya ini di EMA 50 ya. Untuk posisi spot di 5,53, di EMA 20 dan di 5,131 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ini ya, dan kita bisa di sini overall sih ya masih cenderung lebih bullish ya, lebih bullish. Tetapi ya kita harus ingat juga pada faktanya awal rate cut di 2019 itu dia ada rally dulu, begitu ada rally dulu. Kita langsung liatin aja deh faktanya ya. Rate cut pertama itu kan di sini nih ya, di Juli nih. Nah, Juli tanggal 31. Juli tanggal 31 apa yang terjadi? Rally. Nah, udah rally, udah gitu koreksi. Udah koreksi, rate cut selanjutnya turun lagi. Jadi gue bukan bilang pasti bakal turun lagi kayak di 2019. Enggak, kita nggak mau tebak-tebakan ya. Tetapi kalau gue sih ya, kalau gue itu lebih suka apa? Kita boleh berharap yang terbaik. Tetapi jangan kita ngeplan berdasarkan yang kita pengen. Ya berharap sama yang terbaik. Enggak, kita mendingan plan for the worst. Ya kita plan dengan skenario yang paling nggak enak. Gitu. Jadi kalau sampai ternyata skenario yang lebih enak, kita happy. Gitu. Ya sama kayak inilah. Sama kayak orang yang selalu siap-siap akan hujan. Ya, wah siap-siap selalu bawa payung. Ya mungkin repot bawa payungnya gitu ya. Harus dibawa pakai tangan. Mungkin kalau di tas jadi penuh tasnya. Tapi sekalinya hujan kita happy karena kita udah siap-siap. Gitu mentalitasnya. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rule seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.